ini kita mau ngasih tahu nih ke teman-teman semua bahwa ada loh yang namanya akad murabahah dan juga akad qard pada lembaga keuangan syariah. Pasti teman-teman udah ada beberapa yang gak asing lagi nih sama dua kata ini. Ya, betul. Akad qard dan akad murabahah itu ada pada lembaga keuangan syariah. Berikutnya, gimana sih penerapan akad-akad ini dalam lembaga keuangan syariah? Langsung aja nih kita kenalan sama sebuah lembaga yang bernama Bank Syariah Indonesia atau BSI. Kita kenalan dulu ya sama banknya. Bank BSI ini adalah sebuah lembaga keuangan syariah hasil merger dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah pertanggal 1 Februari 2021. Nah, di bank ini juga beroperasi dengan izin OJK tentunya. Lalu memiliki 1.200 cabang teman-teman kurang lebih dan 20.000 cabang jaringan ATM di seluruh Indonesia. Total asetnya 268,5 triliun per September 2023. Bahkan nominal ini adalah terbesar di industri perbankan syariah Indonesia. Nah, karena tadi udah kenal sama Bank BSI-nya, langsung nih apa aja sih produk dengan akadnya tuh? Karena tadi kita bilang di awal kita akan membahas terkait mudharabah dan juga murabahah. Nah, karena udah kenal nih sama Bank BSI-nya, berikutnya kita akan membahas terkait produknya atau akad-akadnya. Karena di awal tadi udah mulai di spill nih, kalau kita akan membahas murabahah dan qard, kira-kira apa aja sih produk dari Bank BSI yang merupakan akad murabahah dan qard? Nah, yang pertama, produk berbasis murabahah. Ada nih di Bank BSI namanya BSI Griya Hasanah, yang mana BSI Griya Hasanah ini adalah pembiayaan pembelian rumah dengan akad murabahah. Terus ada juga yang namanya BSI Oto. Apa sih? BSI Oto adalah pembiayaan kendaraan bermotor dengan skema murabahah teman-teman. Lanjut ada BSI Mitra Guna. BSI Mitra Guna adalah pembiayaan multiguna dengan jaminan untuk kebutuhan konsumtif teman-teman. Yang terakhir ada yang namanya BSI Modal Kerja loh. Nah, kalau BSI Modal Kerja ini adalah pembiayaan pengadaan barang untuk modal usaha. Berikutnya kita akan membahas terkait produk yang berbasis qard. Nah, yang pertama itu ada BSI Talangan Haji, yang mana BSI Talangan Haji ini adalah sebuah peminjaman atau pinjaman untuk pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau disingkat sebagai BPIH. Berikutnya ada BSI Cash Collateral atau pinjaman dengan jaminan deposito. Selanjutnya yang ketiga itu ada yang namanya kartu hasanah. Pasti teman-teman udah gak asing lagi kan? Kalau kartu hasanah ini adalah kartu pembiayaan dengan fitur qard untuk tarik tunai. Berikutnya yang terakhir itu ada Gadai Emas BSI atau produk gadai dengan kombinasi akad qard dan ijaro. Seperti itu teman-teman terkait produk dari Bank BSI yang berbasis akad murabahah dan juga akad qard. Tadi kenalan sama Bank BSI-nya udah, terus produk-produknya juga udah. Sekarang gimana sih mekanisme dari akad-akad tersebut? Yang pertama ada mekanisme akad murabahah. Yang pertama dari akad ini adalah kita mengajukan nasabah itu mengajukan pembiayaan murabahah kepada Bank BSI atau disebut dengan tahap permohonan. Tentu nasabah harus menyerahkan dokumen persyaratan seperti KTP, NPWP, slip gaji, dan lainnya. Berikutnya bank akan melakukan analisis kelayakan pembiayaan dengan prinsip 5C. Nah, kalau udah tadi tahap permohonan, kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap akad. Yang mana bank membeli aset dari pemasok atau supplier. Selanjutnya, bank menjual aset tersebut kepada nasabah dengan harga pokok plus margin yang telah disepakati. Lalu penandatanganan akad murabahah akan mencantumkan yaitu harga pokok barang, margin keuntungan bank, total harga jual, dan juga metode pembayaran, tunai atau angsuran. Berikutnya, tahap yang ketiga adalah tahap pembayaran. Nah, nasabah membayar sesuai jadwal yang telah disepakati. Tentunya pembayaran dapat dilakukan secara angsuran bulanan, teman-teman. Selanjutnya dari tahap pembayaran ini adalah jumlah angsuran tetap hingga jatuh tempo. Nah, yang terakhir itu ada namanya diagram alur murabahah. Gimana sih? Ya, yang pertama dari diagram alur murabahah ini adalah nasabah itu mengajukan pembiayaan ke bank. Berikutnya, bank membeli barang dari supplier.
Lalu supplier itu akan mengirimkan barangnya ke nasabah. Selanjutnya nasabah akan membayar harga pokok plus marginnya kepada siapa? Kepada bank. Seperti itu teman-teman untuk terkait dari mekanisme murabahah. Nah, karena tadi sudah membahas terkait mekanisme dari murabahah, sekarang kita akan membahas mekanisme dari akad qard. Gimana sih? Gak jauh beda teman-teman, sama untuk tahap yang pertama itu adalah tahap permohonan. Nasabah mengajukan pinjaman qard kepada BSI dan juga menyerahkan dokumen persyaratan dasar, lalu bank mengevaluasi tujuan dari penggunaan dana yang diajukan oleh si nasabah tadi. Berikutnya sama, tahap akad. Seperti apa tahap akadnya? Ya, bank dan nasabah menandatangani akad qard yang telah disediakan. Lalu bank mencairkan dana pinjaman ke rekening nasabah. Berikutnya, akad di dalamnya mencantumkan beberapa hal. Itu yang pertama, jumlah pinjaman pokok, jangka waktu pengembalian, biaya administrasi jika ada, lalu yang terakhir tidak ada tambahan bunga. Dalam akad ini tidak ada tambahan bunga. Nah, yang ketiga, setelah tahapan akad tadi, sekarang masuk ke tahap pengembalian. Jadi, nasabah mengembalikan pinjaman sesuai dengan tenor. Berikutnya, jumlah yang dikembalikan sama dengan jumlah pinjaman pokok. Nasabah dapat memberikan tambahan hibah secara sukarela. Jadi tadi tidak ada tambahan margin atau bunga, namun di tahap pengembalian nasabah boleh jika ingin memberikan tambahan hibah atau secara sukarelawan. Berikutnya, diagram alur dari qard. Nah, diagram alur qard ini adalah yang pertama, nasabah masih mengajukan peminjaman ke siapa? Ke bank. Lalu bank mencairkan dana pinjaman tadi ke nasabah. Berikutnya adalah nasabah mengembalikan jumlah pokoknya ke bank. Intinya teman-teman, dalam alur qard ini atau dalam pembiayaan qard ini, di sini nasabah tidak diberikan bunga atau tambahan. Namun diperbolehkan jika pada pengembalian nasabah ingin memberikan tambahan atau hibah secara sukarela. Sekarang yang terakhir kita akan membahas terkait syarat dan ketentuannya. Apa aja sih syarat dan ketentuan dari akad murabahah dan juga akad qard? Yang pertama, persyaratannya itu nasabah itu harus berusia 21 sampai 55 tahun, lalu memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap minimal 2 tahun, mampu melakukan pembayaran angsuran, menyediakan agunan atau jaminan sesuai ketentuan bank, dan memenuhi persyaratan berdasarkan analisis bank. Berikutnya, ketentuan dari pembiayaannya adalah plafon pembiayaan itu sebesar 10 juta sampai 5 miliar sesuai dengan produknya, tenor selama 1 sampai 15 tahun tergantung dengan jenis pembiayaannya, lalu margin sebesar 7% sampai 12,15% per tahunnya atau fixed rate. Berikutnya ada rasio FTV, financing to value, sebesar 70% sampai 90%. Lalu ada biaya administrasi sebesar 1% dari plafon pembiayaan. Yang terakhir, biaya notaris, asuransi, dan pengikatan agunan sesuai ketentuannya. Ada juga nih dokumen-dokumen wajib yang harus dipersiapkan, yaitu fotokopi KTP, KK, dan surat nikah. Berikutnya, slip gaji atau laporan keuangan usaha, NPWP untuk pembiayaan di atas 100 juta, lalu dokumen kepemilikan agunan, dan yang terakhir surat persetujuan suami atau istri bagi yang telah menikah teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke syarat dan ketentuan qard. Karena tadi sudah yang murabahah, sekarang ke yang qard. Kalau di qard, persyaratan nasabahnya itu adalah nasabah perorangan BSI minimal 6 bulan. Lalu WNI berusia 21 sampai 60 tahun. Memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman tentunya, dan memiliki tujuan penggunaan yang jelas dengan sesuai syariah. Berikutnya, ketentuan pembiayaan dari akad qard ini adalah plafon pinjaman sebesar 1 juta sampai 30 juta dengan tenor 1 sampai 36 bulan tanpa margin ataupun bunga. Dengan biaya administrasi maksimal 500.000 sekali bayar, lalu tidak memerlukan agunan untuk pinjaman di bawah 10 juta. Pembayaran juga dapat dilakukan sekaligus atau angsuran. Adapun dokumen wajib yang harus dipersiapkan adalah fotokopi KTP, fotokopi KK, bukti penghasilan atau usaha, surat pernyataan tujuan penggunaan dana.
Berikutnya nih teman-teman, tentu dalam akad-akad ini memiliki dasar hukum dan juga dalil syariahnya. Apa aja sih dasar hukum dari muraba'ah? Dari Al-Quran, itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Dapat dilihat bersama? Ting! Berikutnya, Quran surah An-Nisa ayat 29. Ting! Nah, tidak hanya dari Al-Quran, tapi ada juga dari hadis, yaitu ting! Tidak hanya dari Al-Quran dan hadis, kami juga menyertakan dari fatwa DSN MUI. Dapat dilihat bersama? Kalau tadi murabahah, berikutnya sekarang dasar hukum qard. Dari Al-Quran juga ada, dan juga dari hadis juga ada. Berikutnya fatwa DSN. Nah, sekarang dapat kita lihat nih, ada beberapa perbandingan dari akad murabahah dan juga akad qard. Dibaca ya, bisa kita simak bersama.